Baru-baru ini hubungan Cina sama Jepang lagi memanas. Awalnya, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi bilang Jepang bisa ikut terlibat secara militer kalau ada konflik Cina dan Taiwan. Kalau serangan Cina ke Taiwan sampai ngebuat ancaman eksistensial ke Jepang yang jaraknya cuma 110 km dari Taiwan. Dari banyaknya ketegangan yang kita dengar akhir-akhir ini, salah satunya adalah negara Jepang dan Cina. Hubungan diplomatik kedua negara tersebut sudah memanas. Di sini kami akan menjelaskan tentang konflik tersebut. Jenis konflik tersebut adalah antar kelompok. Bentuk konfliknya adalah internasional dan politik. Penyebab konflik tersebut bisa terjadi karena adanya pernyataan Perdana Menteri dari Jepang, yaitu Takaichi, mengenai kemungkinan keterlibatan militer Jepang jika Cina jadi menginvasi Taiwan. Ketegangan ini diperparah oleh klaim sengketa wilayah Kepulauan Senkaku, tuduhan spionase serta respon ekonomi Cina seperti larangan impor makanan dan ancaman pembatasan logam tanah jarang, isu Taiwan dan keamanan regional. Pernyataan PM Takaichi dianggap melanggar prinsip satu Cina dan menandai pergeseran posisi Jepang dari ambiguitas strategis. Cina menganggap ini sebagai campur tangan urusan dalam negeri, terutama karena kedekatan geografis Taiwan dan Jepang. Dampak konflik Jepang dan Cina. Yang pertama, ekonomi dan perdagangan. Gangguan ekonomi, ketegangan sering memicu pembatasan perdagangan, termasuk ekspor mineral jarang dari Cina ke Jepang yang bertambah pada 2,2 triliun yen atau 14,2 miliar Amerika dolar. Pariwisata, himbauan perjalanan dari Cina mengurangi jumlah wisatawan ke Jepang yang mengancam sektor pariwisata lokal. Yang kedua, keamanan regional dan militer. Sengketa wilayah, nasionalisasi Kepulauan Senkaku meningkatkan kehadiran militer Cina di Laut Cina Timur. Ketegangan Taiwan, pernyataan Jepang mengenai potensi krisis di Taiwan memicu krisis diplomatik dan ancaman keamanan demilitarisasi. Perdebatan di Jepang mengenai revisi pasal 9, lalu tidak berperang, meningkatkan kekhawatiran akan demilitarisasi. Yang ketiga, sentimen sosial dan diplomatik. Sentimen anti-Jepang, ketegangan menyebabkan potensi protes anti-Jepang di Tiongkok dan sentimen negatif. Ketegangan diplomatik, pertukaran komentar ancam-mengancam antara pejabat kedua negara. Berikut ini adalah cara konflik antara Jepang dan Cina dapat diselesaikan melalui negosiasi untuk membahas kepentingan masing-masing dan mencapai kesepakatan bersama. Jika konflik sulit diselesaikan, dapat melibatkan pihak ketiga seperti organisasi internasional, misalnya PBB, sebagai mediasi. Pada konflik tersebut, teori yang menyatakan konflik tersebut adalah teori konflik idealistis. Teori ini berargumen bahwa konflik ini terjadi karena perebutan sumber daya yang terbatas atau tujuan yang saling bertentangan. Teori ini sangat selaras dengan konflik yang terjadi antara Jepang dan Cina. Saya Zaki, saya Faik, Saya Kosam, saya Ayubi, saya Rifki. Dan saya Amir. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.